Halo guys, kali ini kelompok Dosni Roha lagi ngadain kegiatan modul Nusantara nih. Penasaran gak sih kegiatannya apa aja? Yuk ikutin kegiatan hari ini. Sanggar Simalungun Home Dancer itu sudah 10 tahun. Sekarang kita lagi ada di Sanggar Sihoda. Penasaran gak sih? Yuk kita tanya-tanya ke teman-teman kita hari ini. Halo. Halo semuanya. Sekarang lagi mau ngadain workshop bersama Sanggar Sihoda. Yuk kita lihat-lihat ini. Halo guys. Ini dari kelompok mana atau gimana sih kok per kelompok gini? Bebas aja dulu ngalir, kan belum pembagian juga. Oh gitu, oke. Jadi guys, ini kita lagi mau persiapan. Nanti untuk acara selanjutnya kita ikutin keseruan hari ini. Oke. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Mungkin kita kasih salam dari Simalungun dulu. Horas semuanya. Ya, kurang semangat nih ya. Sekali lagi ya, boleh ya. Kalau aku bilang horas, kita jawab horasnya 3 kali. Horas, horas, horas. Oke. Horas. Horas. Kita lebih dulu aku memperkenalkan diri. Nama aku Laura Tias Apionita Sinaga. Aku founder dari Sanggar Simalungun Home Dancer. Inilah Sanggar Sihoda dan mungkin di sebelah aku. Nama saya Brahma Kofian Purba. Mulai dari tahun 2014 sampai saat ini selaku penggiat budaya Simalungun dan salah satu penari Simalungun juga. Tokoh Simalungun ini sebenarnya berasal dari Dihar Simalungun atau silat. Simalungun sendiri itu belum ada jelasnya aturan, misalnya tariannya itu perton itu ini sudah baku, itu sebenarnya belum ada. Jadi karena semuanya berasal dari Dihar atau silat tadi, jadi kalau dasarnya yang paling utama itu ada Mangondo, Sombah, Manerser sampai menyentuh dada, atur jarak sedikit. Nah, oke, dan ini tidak terlalu tinggi seperti ini, pas di depan dada baru. Manerser sekarang ke kiri seperti ini, mengambil 7, 8, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah ada Mangondo dan Manerser. Tetapi pandangannya tidak boleh melihat ke depan. Karena apa? Simalungun itu orangnya harus hormat, harus sopan. Ada istilah kalimat marahab, punya perasaan. Jadi ketika menari kita tidak bisa langsung melihat orang yang di depan. Jadi kalau untuk laki-laki dia adalah dia melangkah. Yang artinya ini untuk jaga-jaga kuda-kuda. Dia melangkah, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia lebih ke kuda-kuda. Jadi pandangannya berotot dia. Kelompok 7 Dosni Roha Bertugas sementara bermakna selamanya. Horas Simalungun.
Hai semuanya, aku Laura Sinaga, aku founder dari Sanggar Sihoda atau yang lebih dikenal Simalungun Home Dancer. Nah, jadi di sini teman-teman dari pertukaran mahasiswa Merdeka 3, khususnya kelompok 7, sedang mengikuti pelatihan atau workshop yang diadakan oleh Sanggar Sihoda. Di mana workshop ini kami mengadakan pelatihan 5 tarian dari Puak Batak, yaitu ada tortor Simalungun, ada tortor Toba, ada tortor Karo, ada tari dari Pak Dairi, dan juga tari Mandailing. Jadi di sini teman-teman mahasiswa sedang latihan dengan bersama tim dari Sanggar Sihoda. Halo teman-teman, jadi kami sekarang berada di Sanggar Sihoda, yaitu adalah Sanggar Simalungun Old Dancer. Jadi kami barusan mengikuti serangkaian kegiatan latihan yang merupakan bentuk sebagai kontribusi terhadap kebudayaan yang ada di daerah Sumatera Utara. Nah, berikut adalah teman-teman kita. Menurut teman-teman gimana sih perasaannya setelah kita berlatih menari seharian? Jujur capek tapi itu seru gitu loh, kayak kita belajar tari yang baru yang belum kita kenal gitu ya. Terus juga kita bisa belajar bareng tari-tari yang lain sama kelompok-kelompok lain gitu. Ada yang keluh kesah dari teman-temannya? Jadi kan aku baru pertama kali belajar tari nih, jadi aku masih ngerasa kaku gitu. Kaki aku, tangan aku masih kaku gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah berpengalaman nari, jadi udah pada luwes, tapi aku masih belum bisa gitu. Teman-teman yang lain ada keluh kesahnya? Oh, nggak ada. Teman-teman udah pada oke, aku masih belum. Jadi sejauh ini cukup seru. Walaupun belajar kebudayaan itu sulit, tapi tidak ada salahnya untuk kita coba dan kita lestarikan bersama. Terima kasih. Oke guys, jadi dari aku sendiri tadi udah latihan nari Pak ya. Jadi latihannya tuh agak sedikit susah karena dari aku sendiri tuh asalnya dari Jawa gitu. Mungkin kalau dari Alfian gimana tadi? Kalau aku sih excited ya, bisa dapat budaya baru, kultur baru, terus dapat positif baru lah, bahwa masih banyak ada tari-tarian juga di Indonesia yang perlu dilestarikan. Gitu sih Pak. Oke, mungkin itu aja ya dari kami. Halo, jadi kesan dan pesan saya hari ini mengikuti kegiatan workshop ini yaitu kita lebih mengenal lagi tari-tarian Batak. Salah satunya saya tadi mempelajari tarian tortor Simalungun, dan bagi saya itu mungkin baru pertama kali, jadi kaki saya agak lumayan sakit ya. Jadi nggak apa-apa, tetap belajar lagi. Oke, terima kasih. Jadi kita hari ini lagi belajar tari di salah satu sanggar yang ada di Pematang Siantar, dan kebetulan kelompok kita mendapat apa? Tarian Batak Mandailing. Kita nari di Sanggar Sihoda. Kebetulan nih kita dapat Batak Mandailing. Teman-teman yang lain gimana Ya kekosahannya guys, ini? jadi tariannya itu gampang-gampang susah yang dimana cukup menguras tenaga kita. Dan kita akan tampil pada jam berapa guys? Jam 7 malam. Ya, kita baru belajar guys. Kita belajar baru dari jam 3, sekarang udah mau jam 6. Ya. Oh ya, dan kebetulan ini kita benar-benar baru pertama kali tahu tarian ini dan belajar tarian ini. Jujur ini cukup menguras tenaga ya, tapi seru sih, seru.
dari teman-teman gimana kalau kamu? Kalau menurutku juga, kalau misalkan cowok kan juga jarang banget nari gitu. Biasanya kan olahraga, jadi kayak agak kaku gitu gerakannya. Mungkin yang lain bisa nambahin. Menurut aku juga ini tuh kayak tariannya karena kita baru pertama kali tahu ya tariannya, jadi kayak kaku banget gitu loh. Oh, tarian Mandailing tuh seperti ini, sedangkan kita tuh kayak orang-orang yang memang jarang nari, jadi kayak kaku banget tangan-tangan kita tuh gitu. Kalau menurut saya itu kaku sih, karena baru pertama kali belajar tarian adat Mandailing ini. Jadi tadi kami itu belajar tortor karo. Iya, betul. Ternyata setelah mengikutinya itu susah gampang. Jadi gimana? Iya. Jadi bedanya nih sama tari-tari di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu kan lebih kayak kita merhatiin ke penontonnya ya, lebih atau enggak merhatiin ke lawan tari kita. Lebih lenggak-lenggok deh pokoknya. Nah, kalau di sini itu dia lebih ke kita merhatiin ke gerakannya. Terus habis itu kita juga lebih kaku gitu, tapi ya emang sama-sama susah sih. Sama juga kalau di Sulawesi lebih gemulai, kalau di sini kaku. Iya, betul. Jadi Kalau aku di sini dalam satu lagu itu temponya berbeda-beda. Jadi ada tempo yang cepat dan ada tempo yang lambat dalam satu lagu. Jadi itu juga jadi tantangan sih buat latihan nari di sini. Seperti itu. iya, betul. Jadi mungkin itu aja sih. Iya, seru banget. Jadi kita bisa tahu Iya. Apalagi kan kita beda-beda daerah nih. Ya, jadi kita bisa sama-sama belajar tari-tarian baru, apalagi nih tari dari Karo ya. Gitu. Oke, bye-bye.